Jadi state, civil society, market, and the media ini juga harus dipisah. Kalau tidak, ya ini 4 ini akan berada di satu tangan. Nah, kalau itu terjadi pada suatu hari, there will be no more democracy. Prof. Jimli, tadi kita ingin melanjutkan soal penataan itu karena nampaknya saya nggak tahu apakah saya punya pendengaran atau penglihatan terbatas, saya tidak melihat atau jarang saya melihat orang berusaha untuk memikirkan kembali secara komprehensif penataan ini yang pokoknya orang merasa ini kan kita sudah reformasi, kita tinggal isi dong dengan tindakan gitu. Nah, sekarang ini penataan itu mungkin kalau dilakukan parsial memang akan ya nggak akan banyak manfaatnya, tetapi kalau dilakukan komprehensif kan harus ada kesepakatan politik. Kan kalau sekedar mengumpulkan orang-orang pintar dipimpin oleh Anda misalnya, Prof. Tapi kan ini politik yang akan mengelolanya. Bagaimana itu? Coba bantu sebagai guru dulu ini. Yang penting impian jangka panjangnya dulu. Jadi kalau pemimpin punya ide yang panjang, ini kan kepentingan-kepentingan antar kelompok itu kan biasanya jangka pendek, lebih mudah. Tapi yang penting letakkan dulu roadmap jangka panjang, lalu dibicarakan dengan penentu kebijakan. Ya. Nah, itu partai politik. Ya. Yang harus kita bikin nih jangka panjangnya dan politik ini mudah membuat orang pragmatis, mikirnya pendek aja. Padahal kepentingan bangsa kita dalam jangka panjang banyak sekali, dan yang lebih gawat lagi, perkembangan keadaan ini berubahnya cepat sekali. Sehingga teori-teori lama, skenario lama boleh jadi tidak relevan lagi. Unprecedented history. Iya, misalnya kalau kita bicara menata negara, sekarang negara itu bagaimana? Sekarang negara itu dengan huruf N besar, di dalamnya itu harus dibedakan. Ya kan? Negara itu kan wadah dari bangsa. Ya. Di dalamnya ada state, civil society, and dunia usaha. Yang ada 3, trias politika. Trias politika baru. Iya, bahkan post Montesquieu. Iya, bahkan the 4th itu adalah media. Dengan media yang sekarang ini semua orang jadi wartawan, ini kan dunia sendiri. Maka saya namakan ini kuadrupolitika makro. Kuadro. Nah, sedangkan yang mikro masih eksekutif, legislatif, yudikatif, dan cabang campuran. Nah, ini mikro. Tapi yang makronya itu negara dengan huruf kecil, civil society, masyarakat madani, dunia usaha, negara maksudnya media. Pemerintah atau publik. Pemerintah, tapi negara dalam arti sempit. Nah, 4-4-nya ini harus ditata. Gitu loh, misalnya dunia usaha, di dalamnya itu kan ada PT, ada koperasi, itu kan ada firma, ada perorangan. Bagaimana melembagakan kegiatan bisnis? Sekarang kegiatan bisnis rakyat kita ini dari desa sampai ke kota kan tidak melembaga secara modern. Nah, problem kita adalah institusionalisasi ekonomi dan juga institusionalisasi politik. Jadi bagaimana organisasi politik, ormas di tingkat civil society, parpol di tengah, mohon maaf ini, organisasi negara. Gimana? Tapi negara juga berbisnis. Bahkan sekarang kekuatan bisnis dari BUMN besar sekali. Kan tadi Prof. Jimli bilang negara atau public sector, private sector atau swasta, dan civil society. Tapi negara ada di sini juga loh, di dunia usaha. Nah, itulah termasuk yang perlu ditata. Okay. Misalnya antara state dengan society itu antaranya adalah partai. Okay. Jadi partai ini antara dua ini. Tapi antara state dengan market itu ada BUMN. Gitu loh. Antara bisnis dengan civil society itu juga ada. Ada juga misalnya CSR. Kayak CSR, ada yayasan. Ada kan? Jadi ini organisasi-organisasi ini harus dirancang. Pelembagaannya itu mengikuti kebutuhan modern, sebab akhirnya kita harus melembagakan cara bekerja. Termasuk sekarang misalnya pejabat di era medsos ini.
daripada kita melembagakan cara bekerja, sekarang malah mengalami bukan institusionalisasi tapi deinstitusionalisasi. Misal, pejabat mana urusan pribadi, mana urusan dinas, enggak jelas, semua di-tweet. Mainnya Twitter. Nah, waktu dia nge-tweet Maksud Anda, ya kalau eksekutif, ya kerjanya mengeksekusi. lah ya, tapi ini jadi kebiasaan baru. Sehingga pekerjaan pejabat itu tidak melembaga. Campur aduk mana yang dinas, mana yang pribadi. Itu artinya ada gejala sekarang ini deinstitusionalisasi politik. Jadi bukan konsolidasi secara melembaga politik, tapi sebaliknya. Atau karena di dunia yang lain di mana-mana juga terjadi deinstitusionalisasi. Donald Trump melakukan deinstitusionalisasi Gedung Putih. That's it. Maka tantangan yang kita hadapi lebih berat. Maka ini secara menyeluruh ini harus ditata ulang. Intinya jangan konflik kepentingan antar 4 cabang ini. Antara politik and business, civil society, itu jangan konflik kepentingan yang the media. Nah, gitu loh. Ini kan perlu diatur. Malah ada yang bilang, ya keluhan-keluhan kalau kita baca di media, bahkan media sosial, negara atau pemerintah atau pejabatnya juga mengontrol media sosial, pakai buzzer, pakai ini itu, influencer. Buzzer itu istilah negatif, influencer istilah positif. Tapi dua-dua bisa dipakai juga. Nah, ini kan pragmatis saja. Karena ada kebutuhan zaman, semua saling nukangi. Tapi kalau belajar dari pertama kali Trias Politica ditulis oleh Montesquieu dalam L'Esprit de Loi, dia kan hakim. Sebelumnya belum ada kebiasaan memisahkan pengadilan. Nah, karena dia hakim, mantan hakim, lalu dia membayangkan dunia pengadilan harus mandiri. Maka Trias Politica itu. Intinya jangan konflik kepentingan. Nah, jadi state, civil society, market, and the media ini juga harus dipisah. Kalau tidak, ya, ini 4 ini akan berada di satu tangan. Nah, kalau itu terjadi pada suatu hari, there will be no more democracy. Yang ada adalah authoritarianism. Ya. Nah, jadi seorang jadi presiden, tapi dia jadi ketua partai, dia juga konglomerat besar kayak Donald Trump, ya kan? Dan juga dia menguasai media elektronik, dan dia mudah sekali nyumbang kiri kanan menjadi ketua Dewan Suro di ormas-ormas. Maka semua 4 kekuatan di tangan satu orang. Kalau Prof. Limli kan jadi ketua Dewan Pembina atau Dewan Penasihat di ormas-ormas, bukan karena menyumbang kekayaan, tapi menyumbang pikiran. Jadi intinya teori tentang pemisahan kekuasaan, pemisahan konflik kepentingan, itu harus diletakkan dalam konteks yang baru. Gitu loh. Kalau Montesquieu itu kan 41 tahun sebelum Revolusi Prancis. Ya kan, 1798. Lah sekarang udah abad ke-21. Ini sekarang. Maka gelombang ya fenomena konflik kepentingan politik dan bisnis di seluruh dunia sekarang terjadi. Kenapa? Karena demokrasi makin lama makin mahal. Membutuhkan biaya, maka dia perlu jumlah penduduk makin besar. Perlu modal. Nah, untuk ke sana tidak bisa lagi kayak dulu di Eropa orang berdiri di tengah jalan pidato untuk jadi salah satu anggota DPR. Nah, maka dalam jangka panjang ya kita membayangkan the quality and the integrity of demokrasi ini harus mempertimbangkan ya perkembangan baru ini. Nah, untuk itu perlu ditata dalam kebijakan. Satu konstitusinya, ya kan? Kalau itu tidak perlu diubah, udah cukup ya undang-undangnya. Nah, nanti kalau sudah sampai tahap mengambil keputusan, baru runding dengan partai-partai. Mohon maaf, Prof. Prof ini kan selalu sebagai guru yang optimis. Saya harus menjadi the devil's advocate. Gimana? Misalnya, dari dulu kita mengeluhkan tentang kitab undang-undang hukum pidana misalnya. Tapi ya peninggalan Belandanya masih banyak sekali dan kita juga tidak kunjung merampungkan itu. Terus dulu bikin komite reformasi hukum dan segala macam itu. Nah, kalau ini tadi, ini kan juga ada urusannya dengan politik yang harus membuat ini menjadi lebih solid, lebih komplit dan yang perlu dibuang, kayak orang membersihkan lemak yang nggak perlu lah. Tetapi sekali lagi, karena ini bangsa tidak sekecil Singapura, kan harus didudukan bagaimana. Saya dari tadi mencoba membayangkan bagaimana ide baik ini, ide bagus ini
diterapkan dan bisa diaplikasikan gitu. Kalau dulu kan ya MPR sudah bersidang, badan pekerjanya siapin, cus lempar ke sana seperti sidang raya, beres. Atau dulu pernah bikin apa komisi konstitusi, tapi kan nggak bisa dipakai juga barangnya. Bagaimana Bang? Ya jadi memang sebaiknya ini dirancang dengan ya impian yang terlepas dari kepentingan kelompok, golongan dan jangka pendek. Siapa Itu. yang memimpin prosesnya? Yang diharapkan itu, iya, seorang presiden itu harus menjadi pemimpin yang mengadop ide jangka panjang ini. Kan memang presiden kita kan memang ada kepala negaranya, kepala negara, kepala eksekutif. Ya kalau presiden yang jangkauan berpikirnya bisa diyakinkan mengenai pentingnya penataan ulang sistem bernegara berbangsa ini, maka itu bisa. Tapi kalau misalnya berharap para menteri yang masing-masing hanya ketua-ketua partai yang memikirkan kepentingan partainya sendiri-sendiri, susah. Kalau kepeloporan itu dimulai dari masyarakat dalam hal ini katakan diwakili oleh para cerdik pandai atau para dosen, guru atau segala macam, sehingga bebas dulu dari proses politiknya, proses akademiknya dulu. Kan biasa Prof. Jimli dari dulu juga sering membuat kalau undang-undang dibikin, naskah akademik disiapin dulu gitu. Ya saya dari tadi sedang mencari jalan bagaimana ya membayangkannya itu. Karena ya ide yang sangat ideal ini butuh kekuatan besar untuk menyatukannya. Misalnya presidennya masih sibuk ngurusin macam-macam gitu, kan harus ada jalan Prof. Ya, jadi ada, kalau individual ya bisa aja, semua pakar itu kan bisa punya ide-ide mulia, jangka panjang semua. Cuma kan harus dihimpun, Itu diintegrasikan. Nah integratornya itu harus pemimpin formal. Kalau tidak formal, kelembagaan tidak formal kan susah. Ini aja mau membicarakan mengenai GBHN saja, terbentur-bentur hanya gara-gara isu 3 periode. Misalnya gitu loh. Nah, jadi forum MPR pun terbatas juga. Nah itu pun pimpinan MPR sekarang semua ketua pimpinan partai pula. Masing-masing memikirkan golongannya sendiri-sendiri pula. apalagi dulu beda dengan beberapa tahun lalu, pimpinan MPR itu terdiri dari 2 dari DPR, 2 dari DPD. Sekarang kan berapa 9:1 apa 8:1? Iya. Bagaimana pula itu? Jadi ya Nah, itu. kembali ke ide tadi, misalnya omnibus law itu, omnibus law itu kan juga akhirnya saya dengar di bawah itu birokratnya belum bisa bekerja karena mereka bekerja tunggu PP peraturan. Dan memang agak rumit karena terlalu banyak. Ini baru dipraktekin pertama sudah terlalu tebal. Mungkin semua orang nyumbang. Vietnam mulai mempraktekkan ini 2007. Tahun 2006 mereka riset dulu, dibiayai World Bank, dan kesimpulannya salah satunya bagus omnibus teknik dipraktekkan di Vietnam, tapi mulai jangan terlalu tebal dulu. Nah, itu dipraktekkan mulai 2007 lancar. Nah kita terlalu tebal. Mungkin karena kita rasa kita bangsa besar, semua masalah dibawa. Iya, padahal itu kan jarak antara norma ke pengetahuan umum ke perilaku publik itu kan jauh. Tapi Perlu bahkan waktu. di situ cuma dianggap hanya berurusan dengan cipta kerja. Iya kan? Omnibus law. Ya itu hanya cipta kerja, tapi dampaknya kan kemana-mana. Ada soal lingkungan hidup, ada soal keuangan, ada soal human resource development, soal training dan lain-lain sebagainya. Artinya undang-undang omnibus kita ini jadi macan kertas saja nanti kalau. Mungkin ada bagian yang bisa efektif, tapi berharap 100% saya kira susah. Karena terlalu cepat, terlalu mendadak, terlalu banyak. Ya mungkin karena tadi para pelaku politiknya saling tepos liro kata orang Jawa. Partai A masukkan ini, partai ini masukkan ini. Udahlah kalau saya gangguin ini, dia gangguin punya saya gitu. Jadi orang kayak arisan. Bisa nggak kita bilang undang-undang ini kayak undang-undang arisan gitu. Semua orang, saya mau ini gitu. Ya mumpung gitu loh, mumpung ada COVID, ya kan pengesahannya bisa cepat. Oh gawat sekali dong kalau hanya karena COVID. Ya bisa begitu, ya kan? Karena memang akhirnya efektif ya, diputuskan meskipun boleh jadi yang memutuskan belum baca juga. Nah kalau saya mau lompat sedikit ke
tema yang hampir dekat dengan ini, yaitu tema GBHN yang tadi kita bahas. Karena ada yang mengatakan bahwa presiden dengan gubernur, dengan wali kota, dengan bupati kan bisa beda-beda partainya. Bahkan koalisinya bisa pelangi di sana sini gitu. Nah, sehingga teknokrasi kita tidak bisa. Pembangunan itu belok-belok. Dulu kan Pak Harto bilang A di Binagraha sampai di lurah dan kepala desa beres karena strukturnya begitu rapi. Nah, ada yang mengatakan ini karena tidak ada GBHN gitu. Tapi kalau GBHN itu buat apa presidennya bicara-bicara di media kampanye dengan dia punya visi misi kan? Dia mau bawa. Ya, karena itu Atau gimana itu? mungkin haluan negaranya dibikin jangan terlalu detail, Ya. tapi cukup abstrak, memandu prinsip-prinsip pemandu. Seperti dalam konstitusi India itu, satu bab khusus, Directive Principles of State Policy, Directive Principles of Economic Policy, Directive of Social Policy, Directive Principles of Political Policy. Nah, itu satu bab sendiri. Nah, sama itu idenya dari Irlandia tahun 37. Nah, umum aja sifatnya. Jadi jangan terlalu detail. Iya. Nah, gitu loh. Nah, nanti presiden, gubernur itu dalam rangka menjalankan itu dengan visi misinya di kampanye. Kemarin-kemarin kan GBHN kita dibikin oleh Bappenas tahun itu. Kan itu detail sekali dan tebal sekali itu. Ya. Jangan kan menjalankan, mau dipahami aja sudah susah itu. Intinya kesinambungan itu penting sekali dan integrasi. Pembagian wilayah kita terlalu besar, ya kan, kalau diseragamkan nomenklaturnya aja antara daerah pegunungan dengan pantai, Ya. itu kan nggak cocok. Nah, maka kalau ada peraturan pemerintah, peraturan menteri dari Jakarta, dikirim seluruh Indonesia, seragam nomenklaturnya, seragam proyeknya, lah itu kan itu nggak benar kan. Nah, maka diharapkan Dan itu kan mengulangi praktek dulu, kan sentralisme. Nah, inilah sekali lagi barangkali yang perlu dibutuhkan pelembagaan politik dari DPD tadi. Walaupun sebenarnya dapil-dapil itu orang-orang partai itu kan sebenarnya daerah juga. Tapi begitu dia masuk Jakarta, dia tiba-tiba menjadi orang pusat. Ya, yang saya usulkan teman-teman DPD banyak yang tertarik gitu ya, bahwa nanti dalam kaitannya dengan GBHN itu pengawasan pelaksanaan GBHN dalam APBN itu diawasi oleh DPD. Pengawasan GBHN dalam APBN itu substansinya itu diawasi oleh DPD. Sedangkan DPR itu urusan alokasi anggarannya. Ya. Tapi substansi programnya itu DPD. Selesai dulu dengan DPD. Jadi kuantitatif sama kualitatif. Ya, jadi beda DPD dengan DPR dalam hal ini Terasa dan dia ngambil keputusan yang mengikat. DPD itu seperti Bappenas, DPR seperti Budget Office Kementerian Keuangan. Nah, ibaratnya begitu. Tapi dua-duanya menentukan. Nah, jadi Anda nggak bisa jalan karena ini bertentangan dengan GBHN. Nggak boleh ini program. Nah, misalnya gitu. Nah, itu DPD. Jadi yang kayak punya final say. gas dan kopling gitu ya. Iya, nanti duitnya baru diurus oleh DPR. Pagunya. Pagu dan sebagainya. Sehingga ada bagi tugas dan DPD dapat pekerjaan yang tidak mengambil pekerjaan DPR. Ya. Jadi tidak mengganggu. Kalau sekarang ini tetangga nggak mau diganggu. Ya, tetangga saudara tua. Sudah. Saudara tua. Tapi ini kita tunggu dulu reda ini. Tapi itu ide sangat menarik itu. Sehingga dulu kan DPR banyak sekali pekerjaannya sudah Sudah terlalu banyak pekerjaannya. Dubes, Kapolri, Panglima TNI dicek ke sana semua kan. Lembaga-lembaga negara, Anda dulu mau jadi MK di sana juga. Nah, sebenarnya sekali lagi kalau kita lihat memang ini sebuah bandul yang terlalu ekstrim. Dulu kan semua di eksekutif, semua di Pak Harto. Tiba-tiba sekarang semua mau jadi Senayan gitu. Ya kan? Sehingga presiden kelihatannya sih kuat, tetapi kadang-kala parlemennya kuat. Ya kan? Karena dulu saya dengar waktu Pak SBY jadi presiden, dia punya setgap. Tapi setiap bikin satu keputusan itu di DPR tetap aja dia alot gitu.
wataknya betul-betul watak parlementer. Nah, kalau ini misalnya disetujui, termasuk pelembagaan boleh tidaknya anggota partai di DPD juga boleh, gitu ya. Gak ada masalah kan? Anggota partai kan tidak boleh sekarang dipilih. Oh, nggak boleh? Tidak boleh. Kan sudah ada putusan terakhir kan, sehingga Oso kan tidak jadi. Jadi lebih fair dong ya. Ya, Sehingga ini betul-betul mewadahi utusan golongan dan utusan daerah tadi ya. tapi dalam kenyataan prakteknya anggota partai masih banyak di DPD, tapi dia sebagai pribadi, Ya. bukan sebagai partai, Utusan partai. bukan utusan partai. Dan mungkin juga dan orang kan- bukan pengurus juga. Dan orang juga boleh punya aspirasi ke partai. Ya, ya. Tetapi yang tadi dilarang adalah pelembagaan kepartaian di dalam DPD. Apalagi kalau dua-duanya dikuasai, artinya partai menguasai semua. Iya. Semua hal. Banyak sebetulnya yang perlu ditata ulang, termasuk saya menggagas peradilan etika. Jadi jangan semua urusan kita selesaikan secara hukum. Semua kalau menyangkut jabatan-jabatan yang membutuhkan trust, lebih baik mekanisme rule of ethics. Ya. Nah, puncak dari sistem etik itu harus kita install. Jadi bukan cuma MK dan MA, tapi KY itu kita perkuat. Nah, jadi fungsinya sebagai mahkamah etika, Jadi seperti seperti mahkamah kehormatan gitu. oh, kayaknya baru betul di dunia ini. Ini baru. Dan Indonesia akan menjadi negara pertama. Dan sekarang itu istilah mahkamah sudah dipakai di Undang-Undang MD3. Jadi dulu namanya Badan Kehormatan, sekarang Mahkamah Kehormatan DPR. Artinya penegakan kode etik di DPR itu persoalan penegakan mahkamah. Jadi peradilan. Nah, konsep peradilan etik di seluruh dunia sekarang ini berkembang, tapi belum disebut peradilan. Baru Indonesia menyebutnya peradilan. Anda yang menyebutnya. Ya, Bro. undang-undang sudah Undang-undang sudah. mengakuinya. Namanya Mahkamah Kehormatan DPR. Oh iya, MK. Nah, begitu. Jadi itu secara hukum artinya istilah mahkamah etika pertama, Mahkamah Kehormatan sebagai pengadilan etika seluruh dunia. Mungkin itu juga yang mengilhami Kapolri baru yang mengatakan bahwa tidak sebuah soal harus diselesaikan dengan hukum positif kan? Ya, misalnya Sekarang tilang ini semua menilang. dipidana, Tilang pidana. menilang. Oh. Orang konflik gugat perdata saja pakai pidana gitu. Karena cara nakut-nakuti. Iya. Tapi jadi memang negara hukum kita harus dibenahi besar-besaran. Jadi dia harus diimbangi oleh penegakan etika. Seperti Earl Warren, Ketua Mahkamah Agung Amerika bilang, in a civilized life, law floats in a sea of ethics. Di dunia beradab, hukum itu ngapung di samudera etika. Nah, saya suka bikin di Indonesia. Jadi hukum itu ibarat kapal. Kapal hukum tidak mungkin berlayar mencapai pulau keadilan jikalau samudera etikanya kering. Masya Allah. Maka persyaratan tegaknya hukum itu ialah kalau bangsa ini berakhlak, beretika, dan etikanya berfungsi dengan baik. Dan berharkat. Ya, dan alhamdulillah sekarang seluruh dunia ya sudah menyadari yang namanya sistem kode etik itu sudah dipraktekkan di mana-mana. Dulu banyak negara yang masih enggan karena etik ini masalah privat, Ya. ya kan? Dan orang bilang ini abstrak. Ada yang bilang abstrak. Tapi sesudah berkembang di banyak negara, terutama di Amerika, semua negara bagian di Amerika, semua lembaga negara punya kode etik dan punya Permanent Ethics Commission. 50 negara bagian di Amerika, 42 negara bagian sudah punya Permanent Ethics Commission. Dan bahkan General Assembly PBB tahun 97 itu membuat rekomendasi semua negara anggota PBB dianjurkan membangun infrastruktur ethics for public offices. Nah, jadi ini era baru. Orang tidak hanya rule of law, rule of ethics juga. Maka Indonesia dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar, ada TAP nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa, berlaku sampai sekarang masih. Ini punya peluang untuk menata sistem etika berbangsa. Dan Itu loh. Dan kalau kita mulai di Indonesia bisa menjadi contoh di negara-negara yang lebih kecil. Why not? Kenapa kita harus mencontek orang terus? Betul. Ya kan, kita boleh dong negara lain mencontoh kita. Kita negara keempat terbesar dunia.
reformasi yang memberikan kebebasan makin besar berakibat pada kesenjangan yang makin jauh. Wasit harus masuk, itu namanya negara. Disitulah negara harus berperan.